Tersesat di Rawa Onom, bagian kelima. Karya Aan Merdeka Permana. Seperti pengalaman aneh yang pernah melanda Lendra, begitu pula yang melanda Jang Dayat. Kisah aneh pemuda ini pun menjadi bahan perbincangan tak henti-hentinya di wilayah Rancah dan sekitarnya waktu itu. Isu menyebutkan bahwa penghuni Rawa Onom dan Pulau Majeti marah karena mendengar rencana pengeringan rawa. Mendengar isu ini, banyak orang menjadi takut dan khawatir atas rencana besar yang akan dilakukan Bendara Wedana R. Bratanagara. Rakyat yang semula merasa bimbang menjadi semakin menjauh atas ajakan ini. Kata Mang Sajum, sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam, wilayah Rawa Onom memang ditakuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Disebutkan oleh Mang Sajum bahwa di Rawa Onom dan sekitarnya memang sudah didengar banyak keanehan. Rawa Onom memang dihuni oleh makhluk gaib yang disebut sebagai bangsa Onom. Mungkin kau sudah mengalaminya sendiri, tutur Mang Sajum pada Lendra. Lendra hanya terpekur mendengarnya. Diakui dalam hatinya bahwa dia pernah mengalami kejadian gaib di mana pernah masuk ke dunia Onom. Tapi kalau benar di dunia gaib ada Prabu Selang Kuning yang menguasai kerajaan Pulau Majeti, mengapa raja itu mengingkari perjuangannya sendiri, Mang Sajum? Tanya Lendra merenung. Mendengar pertanyaan ini, Mang Sajum mengerutkan dahinya. Aku tak paham pertanyaanmu, Lendra, gumam Mang Sajum. Kata Lendra, menurut yang dia dengar melalui Nyi Indangwati di dunia gaib, ayahnya yang bernama Prabu Selang Kuning itu dulu berjuang untuk memakmurkan wilayah Pulau Majeti. Dari semula berupa hutan belukar, dibangun dengan susah payah hingga menjadi sebuah negeri yang makmur. Namun kenapa ketika kini ada yang ingin lebih memakmurkan kembali wilayah itu, Prabu Selang Kuning tak setuju, tutur Lendra. Itulah yang aku tak tahu. Aku hanya tahu makhluk gaib bernama Onom itu memang tak mau mengganggu kecuali diganggu, kata Mang Sajum. Sementara itu 2 hari kemudian Lendra dipanggil Bendara Wedana. Setelah Lendra menghadap, Bendara Wedana R. Bratanagara berucap kalau pegawainya itu sebaiknya ikut mendukung rencana besar pengeringan Rawa Onom. Kau jangan membantu Jang Dayat untuk menyebarkan isu-isu gaib, Lendra, kata Bendara. Lendra menyembah takzim sambil wajahnya sedikit pucat karena terkejut. Saya tidak sedikit pun mempengaruhi orang banyak untuk tak mendukung rencana besar itu, Gamparan, kata Lendra. Syukurlah kalau begitu. Hanya saja yang terjadi di seluruh Rancah, semua orang menjadi takut setelah mendengar peristiwa yang menimpa kalian. Tak nanti mereka merasa takut kalau tidak menerima kabar-kabar buruk dari kalian, Lendra, kata Bendara Wedana. Lendra menunduk lesu. Rupanya dia merasa kalau majikannya tetap menuduhnya ikut menyebarkan isu yang membuat masyarakat Rancah menjadi takut. Sudah ada utusan dari masyarakat yang meminta aku mengurungkan niatan itu, Lendra, tutur Bendara Wedana lagi. Akan saya perjuangkan agar rakyat percaya lagi kepada Gusti Gamparan, kata Lendra sedikit sendu karena sedih. Ketika Lendra mohon diri, Bendara Wedana tak berkata apa-apa, membuat hati Lendra semakin sedih. Sepulang dari pendopo, Lendra meneliti keadaan masyarakat Rancah. Maka dia menarik kesimpulan bahwa orang Rancah takut ikut ambil bagian dalam gotong royong mengeringkan Rawa Onom lantaran diantaranya termakan isu yang dilontarkan Jang Dayat. Mang Sajum, Jang Dayat kemana? Tanya Lendra ketika menemui Mang Sajum di istal kuda. Mendengar pertanyaan ini, Mang Sajum hanya menghela napas. Anak muda itu pulang ke kampung halamannya di Kawali. Mungkin dia merasa takut setelah sadar bahwa banyak orang Rancah menolak bergabung kerja mengeringkan rawa lantaran berita buruk yang dilontarkannya, tutur Mang Sajum. Jang Dayat lebih mengkhawatirkan jiwanya yang katanya diancam oleh bangsa Onom, Mang Sajum, kata Lendra. Aku mafhum atas kekhawatiran anak muda itu, Lendra, kata Mang Sajum. Dan kini giliran saya yang peringatkan Bendara, Mang.
kata Lendra mengulang kisah pemanggilan dirinya oleh Bendara Wedana. Aku mengerti kekecewaan Bendara Wedana. Rencana besar ini sudah dilaporkan kepada Kanjeng Bupati Kusuma Subrata. Bahkan Kanjeng Bupati pun sudah melaporkannya ke pemerintah pusat di Batavia. Mereka setuju akan membantu sepenuhnya. Maka bagaimana tak kecewa kalau kini rakyat Rancah sendiri banyak yang mengundurkan diri karena ketakutan atas kemarahan penghuni gaib, kata Mang Sajum. Saya mengerti, Mang. Kamu mesti berusaha mengembalikan kepercayaan Juragan Bendara padamu, Lendra. Sejak dari kerangkeng Indramayu kau sudah mengabdi. Jadi jangan putuskan nilai pengabdianmu hanya karena ini anak muda, kata Mang Sajum. Saya sungguh mengerti, Mang, jawab Lendra. Selepas pembicaraan ini, Lendra jadi melamun sendirian. Dia gelisah dengan peristiwa ini. Pemuda ini merasa kalau majikannya merasa kecewa atas peristiwa-peristiwa yang berlangsung baru-baru ini. Bendara R. Bratanegara mendapat reputasi baik dengan kenaikan pangkat dari asisten Wedana di Kerangkeng hingga menjadi Wedana di Rancah lantaran prestasinya di bidang pengairan. Di wilayah Indramayu sana, Bendara Wedana sukses mengeringkan beberapa rawa hingga menjadi daerah pertanian subur. Maka akan merasa malu dan jatuh reputasinya bila dalam membuat rencana besar di daerah Rancah ini mengalami kegagalan hanya karena masalah gangguan makhluk gaib semata. Aku harus berjuang mengembalikan kepercayaan masyarakat Rancah terhadap kepemimpinan Juragan Wedana, tuturnya dalam hati. Karena tekadnya sudah bulat, maka Lendra berpikir keras bagaimana dan apa yang mula-mula harus dia kerjakan agar tujuannya terlaksana. Entah mengapa, tapi secara tiba-tiba saja, dirinya jadi ingat kembali kepada Nyi Indangwati. Bukan sekadar ingat, dia bahkan merasa rindu. Lendra merasa kalau Nyi Indangwati menyayangi dirinya. Aku harus bertemu dengannya, gumamnya. Maka pada hari itu juga, secara diam-diam pemuda itu pergi meninggalkan Rancah. Yang ditujunya tak lain adalah wilayah Pulau Majeti. Aku harus bertemu dengannya. Harus, tutur hati Lendra berkali-kali. Secara diam-diam Lendra berangkat menuju wilayah Pulau Majeti sebab dia yakin akan mudah menemui Nyi Indangwati di tempat di mana dulu dia menemukannya. Lendra ingat pertama kali dia bersua dengan Nyi Indangwati. Itu terjadi ketika Bendara Wedana mengajaknya berburu binatang. Ketika ada seekor menjangan terkena anak panah, Lendra menyusulnya. Belakangan ternyata bukan menjangan yang terkena panah, melainkan tubuh seorang perempuan cantik. Itulah Nyi Indangwati. Gadis ayu itu merasa tertolong nyawanya oleh Lendra. Sebagai balas jasa, maka gadis cantik berlesung pipit itu berjanji akan menghadiahkan sesuatu. Berupa apakah itu? Lendra tak sempat menanyakannya sebab dirinya tak secuil pun mengharapkan upah. Namun oleh peristiwa yang menekan dirinya itu, memaksa Lendra untuk mengingat kembali apa yang pernah dijanjikan Nyi Indangwati. Ya, aku harus menemui Nyi Indang, tuturnya lagi. Tapi untuk sampai ke tempat tujuan kini susahnya bukan main. Walaupun baru sekali ke wilayah Pulau Majeti, namun sebenarnya Lendra masih ingat kemana arah yang harus dituju. Lendra juga tahu betul berapa lama waktu yang dihabiskan untuk bisa sampai ke tempat itu. Namun ketika perjalanan ini diulang kembali, ternyata tidak sama persis seperti perjalanan pertama itu. Lendra mesti keluar masuk hutan yang gelap dan pekat. Terkadang tubuhnya terjerembab masuk ke kubangan berlumpur dingin. Ketika tangannya menggapai-gapai ke atas karena tubuhnya melesak ke rawa dalam, ternyata benda yang digapainya bukan akar, bukan pula dahan pohon, melainkan tubuh seekor ular besar. Maka Lendra harus bergumul dengan ular besar itu sebelum dirinya selamat dari jebakan tanah rawa. Dengan serta-merta, tubuh ular itu dia gayuti dan dipakai sebagai alat untuk melepaskan diri dari jebakan lumpur pekat. Selamat dari jebakan rawa dan bahaya ular berbisa, ternyata dia pun harus berhadapan dengan beberapa binatang hutan berbahaya. Manakala dia tiba ketika malam menjelang di sebuah gugusan tanah penuh pohon-pohon besar, didengarnya sebuah lolongan mengerikan.
Lolongan itu seperti lolongan serigala, namun suaranya lebih menyayat-nyayat menyedihkan. Ketika binatang itu berlalu ke hadapannya, Lendra bergidik. Binatang itu seperti kera, tapi bisa berjalan sebagaimana layaknya manusia. Namun yang lebih aneh, kepalanya menyerupai kepala anjing. Tempo hari Mang Sajum pernah bilang bahwa di hutan-hutan pekat daerah Rancah, terdapat binatang aneh bernama Aul. Aul itu bentuknya seperti kera namun berkepala anjing. Jarang menampakkan diri kecuali malam hari, itu pun di tengah hutan. Dan binatang yang kini berdiri di hadapannya itu, bentuk tubuhnya persis seperti apa yang pernah digambarkan oleh Mang Sajum. Dada Lendra berdegup kencang. Binatang misterius itu tetap berdiri di hadapannya, dan suaranya terus melolong-lolong. Lendra mencoba menguatkan batinnya dan memasang kuda-kuda untuk menghadapi kemungkinan buruk. Namun binatang itu ternyata tak bermaksud jahat. Buktinya setelah lama menatap, dia segera meloncat pergi. Loncatannya demikian dahsyat dan cepat. Hanya dalam sedetik, lenyap bagaikan ditelan gelapnya malam. Hanya suaranya saja yang sayup-sayup terdengar melolong dan merintih. Binatang itu ternyata tidak berbahaya. Yang membahayakan malah yang datang belakangan. Entah dari mana datangnya, secara tiba-tiba hadir serombongan ular. Secara serentak, ular-ular itu membelit sekujur tubuhnya. Lendra berusaha merontak. Namun semakin kuat dia merontak, semakin kuat lilitan ular-ular itu. Beberapa di antaranya malah membelit lehernya, menyebabkan pernapasan Lendra serasa tercekik. Akhirnya Lendra terkulai lemas karena napasnya merasa sesak. Ketika siuman, ternyata dia sudah berada di sebuah ruangan. Ini adalah ruangan mewah. Suasananya pun terang benderang, kendati di sana tak terdapat penerangan atau jendela terbuka. Lendra tergolek di atas alketip berwarna merah darah. Ada harum wewangian menyelimuti seluruh ruangan. Lendra berusaha bangkit, namun tubuhnya terikat keras oleh tali-tali kencang terbuat dari sejenis kulit. "Suruh dia duduk," terdengar suara seseorang. Tubuh Lendra didudukkan oleh seseorang. Maka sambil tubuh tetap ditelikung tali kencang, dia sudah dalam keadaan duduk dan menghadap ke arah sebuah singgasana. Di atas singgasana warna emas itu terlihat duduk seorang lelaki setengah baya, berkumis tipis berjanggut tipis dengan sepasang mata tajam menyorot. Lelaki gagah ini memakai mahkota raja terbuat dari emas pula. Ada ornamen berlian di jidatnya, bergoyang-goyang karena kepalanya bergerak. "Kau mesti beri hormat kepada Sang Prabu Selang Kuning," tutur seorang penggawa. Tapi kendati merasa terkejut, Lendra tetap diam. "Ayo cepat menyembah," teriak seseorang. "Bagaimana caranya aku menyembah, sementara kedua tanganku terikat keras?" tanya Lendra. "Kalau kau berniat menyembah setulus hatimu, maka kau bisa," tutur orang itu lagi. Lendra harus berpikir berulang kali untuk mengaku tulus dalam menyembah. Namun karena dia ingin lepas, maka dia kuatkan hatinya untuk berniat menyembah. Seketika itu pula sepasang tangannya lepas dan bisa menyembah takzim. "Nah, begitu baru bagus," kata seseorang. Lendra hanya sedikit mendengus. "Kau orang Galuh, mau apa datang ke kerajaan Pulau Majeti sini?" tanya seseorang lagi. Sementara Prabu Selang Kuning tetap memandang saja. "Saya bukan orang Galuh, bila yang kalian maksud adalah sebuah kerajaan bernama Galuh. Harap kalian ingat, Galuh sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Kabupaten Ciamis," kata Lendra. "Setiap yang ingin menghancurkan kerajaan Pulau Majeti adalah orang Galuh," tutur orang lain di sampingnya. "Ki Patih, biarkan orang ini mengutarakan maksudnya." Sang Prabu Selang Kuning mulai berujar. "Sang Prabu sudah berkenan, maka cepat kau katakan, apa maksud kedatanganmu?" tanya Ki Patih. "Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah di bangsa kalian sebuah janji harus ditepati?" tanya Lendra. "Jangan samakan kami dengan bangsa manusia. Janji bagi bangsa kami adalah sebuah kehormatan," tutur Ki Patih marah. "Siapa yang pernah janji padamu?" "Nyi Indangwati."
Mengapa Nyi Indangwati pernah keluar janji, padahal di bangsa kami tak biasa mengobrol janji? Bisakah Nyi Indangwati dihadapkan di sini? Tutur Lendra. Ternyata Nyi Indangwati tak bisa dihadirkan dan ini membuat Lendra kecewa berat. Mengapa saya tak bisa bertemu dengan Nyi Indangwati? Tutur Lendra kepada Patih. Sebab Nyi Indangwati bukan orang biasa. Orang kebanyakan sepertimu tak bisa gegabah berjumpa dengan putri raja. Nyi Indangwati tak akan segegabah itu menerima kehadiran orang kebanyakan, saut Ki Patih sambil melirik kepada Prabu Selang Kuning. Namun yang dilirik hanya diam, wajahnya nampak masyghul. Apakah Nyi Indangwati pun tidak gegabah dalam menerima pertolongan orang kebanyakan? Dan apalagi pertolongan itu menyangkut nyawanya? Tanya Lendra menatap Ki Patih. Engkau pernah menolong nyawa Nyi Indangwati? Ki Patih balik bertanya. Ya, dan mustahil seorang bangsa Onom tidak taat janji, kata Lendra memanas-manasi. Apa yang dijanjikan anakku itu, hei anak muda? Prabu Selang Kuning mengangkat badannya sedikit dari kursinya. Maka Lendra menceritakan pengalamannya ketika menolong luka gadis itu. Dan karena pertolongan ini, maka Nyi Indangwati berjanji akan meluluskan permintaan Lendra. Permintaan apa? Tanya sang Prabu. Tidak disebutkan sebab saya tidak memintanya. Dan kini karena saya perlu pertolongannya, maka saya akan meminta janjinya, kata Lendra. Biasanya laki-laki yang datang pada anakku merengek-rengek mohon menjadi suaminya. Apakah itu pula yang engkau akan perbuat, anak muda? Tanya sang Prabu. Namun Lendra menggelengkan kepala dan amat mengherankan bagi yang melihatnya. Dia mungkin laki-laki bodoh bila mendapat peluang bersua Nyimas namun tak minta menjadi suaminya. Gumam Ki Patih tersenyum sinis. Lendra tak mengomentari. Apakah engkau menginginkan emas intan dan berbagai kekayaan? Lelaki di bangsa manusia memang begitu. Kalau tak minta wanita, tentu minta harta, bahkan kekuasaan. Tutur Ki Patih lagi. Untuk kedua kalinya Lendra tak menimpali komentar mereka. Dan manakala Lendra hanya diam 1000 bahasa, maka terdengar kekeh menghina dari para prajurit. Sudah, biarkan saja anak muda ini mengutarakan keinginannya, potong sang Prabu. Coba katakan saja kepada sang Prabu, apa permintaanmu anak muda? Kata Ki Patih. Maksudnya apakah saya tak perlu bersua dengan Nyi Indangwati? Tanya Lendra. Jangan cerewet, cepat katakan saja apa keinginanmu, kata Ki Patih marah. Maka Lendra berkata bahwa Bendara Wedana tengah menghimpun kekuatan rakyat untuk mengeringkan Rawa Onom. Namun rakyat kebanyakan takut dan tak sudi mengerjakan proyek besar itu. Saya minta bebaskan rasa takut orang agar sudi mengerjakan pengeringan rawa itu, kata Lendra. Mendengar celoteh Lendra, sang Prabu termangu. Ki Patih bahkan merah padam wajahnya. Mengapa Rawa Onom mesti dikeringkan? Tanya sang Prabu kemudian. Agar kehidupan rakyat lebih sejahtera, sebab dengan keringnya wilayah rawa itu, maka rakyat bisa menanam apa saja, kata Lendra. Kau hanya berpikir perihal kesejahteraan bangsa manusia saja. Lalu bagaimana dengan kepentingan bangsa kami? Tutur Ki Patih menyela. Apakah ini merugikan kalian? Tanya Lendra. Ki Patih berujar bahwa bangsa manusia cenderung egois. Bangsa manusia selalu beranggapan bahwa hanya kepentingan mereka saja yang harus didahulukan. Padahal bangsa lelembut seperti kami ini pun sama juga punya kepentingan hidup, tutur Ki Patih. Apakah dengan upaya pengeringan rawa bangsa kalian akan terpuruk? Tanya Lendra lagi. Hening sejenak, kemudian giliran sang Prabu yang berucap. Antara bangsa kalian dengan bangsaku memang terpisahkan oleh satu lapisan. Namun lapisan itu sungguh hanya setebal kulit bawang. Peri kehidupan kami juga kadang-kadang suka ada kaitannya dengan bangsa kalian. Toh apalagi bangsa kami dulunya adalah seperti kalian pula, sama-sama sebagai bangsa manusia, tutur sang Prabu. Namun hal ini belum membuat Lendra mengerti. Kami perlu makan. Makanan itu diantaranya ada di lingkungan bangsa manusia. Kalau kami ingin makanan berupa daging,
maka kami akan mengubah diri jadi buaya atau sebangsa hewan pemakan daging. Kalau kami ingin makanan yang tumbuh di air, maka kami akan menyerupai ikan yang berseliweran di rawa-rawa. Maka bila rawa kering, kami tak bisa mencari makan sebab suatu saat, oleh keserakahan manusia, rawa akan berubah menjadi ladang dan sawah. Belakangan akan berubah pula menjadi rumah atau pusat kediaman penduduk. Dan karena manusia adalah bangsa serakah, maka suatu saat alam akan rusak, telaga tak ada, rawa tak ada, hutan tak ada. Padahal itulah tempat hidup kami, tutur Kipatih. Itu juga bagian dari tempat hidup manusia, potong Lendra. Apalagi bila hal itu benar demikian. Tapi aku sungguh tak percaya sebab manusia itu memang serakah. Suatu saat, alam yang asli ini bakal habis atau rusak, tutur Kipatih lagi. Tak boleh memukul rata seperti itu. Kalau semua manusia akhlaknya rusak, mungkin sudah sejak dulu dunia ini punah. Gumam Lendra sedikit tersinggung. Apakah engkau bagian dari kelompok yang baik? Tanya Kipatih. Saya tak berani menilai diri sendiri. Namun majikan saya, Bendarawedana, adalah orang yang menghargai alam. Beliau berupaya membuat rencana bukan semata untuk kepentingan umat manusia, namun juga untuk kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu alam semesta ini. Bendara ingin alam tetap asri dengan polesan-polesan tangan manusia, kata Lendra. Maksudmu kami harus bantu kalian? Paling sedikit kami tidak diganggu. Dari mana engkau tahu bahwa kami suka mengganggu manusia? Tanya Kipatih tersinggung. Maka Lendra menjelaskan kalau kadang-kadang terdengar berita orang hilang di rawa atau di hutan. Atau terdengar berita ada orang menderita sakit mendadak, bahkan sampai tewas hanya gara-gara berbuat ulah yang sepele. Itulah perilaku manusia. Bangsa kalian hanya selalu membuat penilaian berdasarkan kepentingan kalian sendiri. Membabat satu ranting dianggap perbuatan sepele sebab beranggapan tak bakal merusak hutan. Padahal, kalau satu orang mematahkan satu ranting, berapa juta ranting akan patah bila semua bangsa kalian bertindak ceroboh? Tanya Kipatih. Itulah sebabnya bila ada yang mematahkan ranting, lantas orang itu jatuh terjerembab, jangan salahkan bahwa itu hukuman dari kami, kata Kipatih lagi. Bulan lalu ada orang terbenam di rawa. Apakah itu bukan perbuatan kalian? Tanya Lendra sambil senyum. Orang itu mati karena serakah ingin ambil ikan banyak-banyak. Saking lamanya berendam diri, badannya kaku dan tenggelam. Apakah itu hukuman atau bukan? Silahkan kau nilai sendiri perilaku orang itu, kata Kipatih. Banyak orang berlaku gegabah, tapi bila kena musibah, kesalahan selalu ditimpakan kepada orang lain, tutur Kipatih yang diiyakan oleh Sang Prabu. Kipatih menerangkan berbagai contoh di mana suka terjadi orang kecelakaan, apakah itu mati tenggelam, jatuh dari pohon atau tersesat di hutan. Kata Kipatih, bila ada orang yang mati tenggelam, maka selalu dikatakan lantaran penghuni rawa minta tumbal. Padahal orang itu mati karena kakinya terjerat akar-akar bawah air atau lantaran kaku kedinginan. Begitupun bila ada orang yang tersesat di hutan, dikatakan sebagai disembunyikan oleh lelembut di hutan itu. Padahal itu semua bergantung kepada perbuatan mereka sendiri, tutur Kipatih lagi. Lendra diam saja mendengarkan. Tapi kembali kepada urusan yang tadi, apakah pihak penghuni di sini mau membantu bila Bendarawedana akan mengeringkan rawa? Lendra mengembalikan obrolan kepada masalah utama. Untuk kesekian kalinya, Sang Prabu tampak tercenung. Rawa Onom dan sekitarnya adalah kampung halaman kami, tempat kami mencari hidup, bahkan tempat kami menghadapi kematian kelak. Kalau rawa dikeringkan, alam akan berubah dan persediaan kebutuhan kami pun akan berubah. Bangsa Onom tak senang kehiruk pikukan. Bila rawa kering dan kelak rawa menjadi tempat mukim bangsa manusia, kehidupan kami terganggu, tutur Kipatih lagi. Kalau begitu kita tak punya kesesuaian paham. Artinya kita mesti berjuang sendiri-sendiri, gumam Lendra sambil berjingkat berdiri. Engkau mau kemana? Tanya Kipatih sama-sama ikut berdiri. Para prajurit pun sama-sama berdiri dan seperti hendak mencegah Lendra untuk beranjak. Saya akan kembali ke alam saya, kata Lendra. Silakan kalau kau bisa anak muda, kata Kipatih melirik ke arah Sang Prabu.
Maka ketika sang Prabu mengangguk, Lendra pun dilepasnya untuk keluar dari keraton. Lendra melangkah di sepanjang jalan berbalai berupa batu-batu mengkilat seperti permata. Di sepanjang jalan berbalai itu tumbuh bunga beraneka macam dengan keharuman yang semerbak menyegarkan pernapasan. Namun Lendra tak tertarik dengan itu. Katanya, itu hanyalah pandangan maya, sebab bila dia kembali tersadar ke dunia nyata, semuanya akan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Ketika Lendra lewat ke sebuah pertamanan yang berpohon rimbun dan teduh, hatinya tersentak manakala di sebuah bangku taman ada seorang gadis menantinya. "Nyi Indangwati," gumamnya dengan dada berdebar. Tak pelak lagi debaran jantung ini terjadi lantaran ada gairah yang selama ini tersembunyi. Tapi di saat-saat perasaan itu bergelayut, datang pula kesadaran dirinya. Dia bukan bangsa manusia. Tak baik aku berhubungan dengan makhluk dari alam berbeda. Begitu tutur kata hatinya. Tapi kita semua sebenarnya tunggal makhluk ciptaan Tuhan, Kakang. Mengapa hanya karena perbedaan bangsa saja kita harus memilah-milah? Jawabnya Indangwati membuat Lendra terkejut. Gadis itu mendengar apa yang dikatakan hatiku, keluh Lendra. Itulah sebabnya tak ada bohong di sini. Jahat dan benar akan nampak seperti kita melihat sinar bulan. Dan karena tak ada yang bisa disembunyikan, maka hanya kejujuran saja yang hidup di negeri kami. Tuturnya Indangwati sambil tersenyum. Untuk kedua kalinya dada Lendra berdebar kencang. Tangannya Indangwati melambai dan tubuh Lendra seperti tersedot untuk segera ikut datang. Begitu tiba di hadapannya, debar dada Lendra semakin kencang. Dan ketika tangannya dituntun untuk duduk bergandengan, pemuda itu pun menurut. Orang Galuh boleh dikata musuh kami, tapi Galuh sebenarnya adalah kecintaan kami. Galuh itu dambaan kami, sebab dulu kamilah yang membesarkan Galuh. Sebagai tanda bahwa kami cinta Galuh, perilaku kami selama ini pun adalah perilaku orang Galuh yang sejatinya, kata Nyi Indangwati. Bila boleh aku katakan, orang Galuh yang asli adalah kami, yang lainnya hanya ikut-ikutan mengaku saja, sambil tak pernah memperlihatkan perilaku masyarakat Galuh, kata Nyi Indangwati lagi. Apa tandanya masyarakat Galuh yang asli itu, Nyimas? Tanya Lendra penasaran. Yaitu mereka yang sanggup mengamalkan dan menjaga ketulusan galihnya hati. Galuh atau galih adalah pusat hati, pusatnya perasaan kemanusiaan. Apakah manusia itu bisa baik atau buruk, bahkan jahat, amat bergantung kepada penggunaan galihnya hati itu. Percuma engkau mengaku orang Galuh bila hatimu busuk, sebab dengan demikian nama negeri ini akan tercemar. Tuturnya Indangwati. Saya bukan orang Galuh, Nyimas. Bila begitu kau beruntung, sebab kau boleh menggunakan perasaanmu apa dan bagaimana saja. Ya, tak bisa begitulah. Sebab dunia akan hancur kalau manusia mengumbar perasaannya tanpa dibatasi oleh kebenaran dan niat baik, jawab Lendra. Itu perilaku orang Galuh, Kakang. Atau mungkin itulah keharusan semua umat di dunia dimanapun adanya, potong Lendra. Tapi orang Galuh sudah mesti beritikad seperti itu, sebab mereka sudah menyadari dengan memberinya nama Galuh bagi kerajaan ini, katanya Indangwati. Wilayahnya itu kini namanya Ciamis, Nyai, bukan Galuh. Tidak, bangsa kami tetap menyebutnya Galuh, sebab aku tetap menaruh harapan agar masyarakat di sini, apakah itu masyarakat nyata atau masyarakat bunian, tetap melanggengkan kehidupan yang penuh tanggung jawab, katanya Indangwati. Lendra hanya menghela napas, sebab keinginan gadis itu di zaman sekarang amat susah. Untuk itu maka Lendra kembali berjingkat. Kakang mau kemanakah? Gadis itu memegang tangan Lendra. Kakang akan pulang ke alam Kakang sendiri. Mengapa? Bukankah Kakang akan berjuang untuk kepentingan bangsa Kakang? Tanya Nyi Indangwati. Rasa-rasanya Kakang berbeda kepentingan dengan bangsamu, Nyimas, kata Lendra ingat lagi perselisihan paham dengan Kipatih kerajaan ini. Yang namanya perjuangan tak harus dimulai dengan persamaan kehendak. Malah itulah namanya perjuangan bila kita sanggup mempertahankan pendapat kita. Sebab bila berjuang dengan kesepakatan, biasanya perlu kompromi, yaitu saling mengalah dan saling memberi,
Bukan semata-mata saling meminta saja, kata Nyi Indangwati tersenyum ringan. Iya, Kakang mengerti, gumam Lendra sambil mencoba menahan hatinya untuk pergi dari tempat itu. Maka Lendra melangkahkan kakinya meninggalkan Nyi Indangwati tanpa berani menengok lagi ke belakang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Atta dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.